Halo netizen, kali ini kita ada MGHS. Dan karena sebelumnya udah pernah kita review ya, yang tipe bawahnya yaitu tipe Excite. Sekarang gilirannya tipe Ignite, yaitu tipe tertingginya dari MGHS. Bahkan ini adalah MG termahal saat ini ya. Dan kebetulan ini adalah unit testnya dari MG Motor Indonesia yang lagi dipakai sama Lakna Satu Jangki. Cuma pas video ini udah tayang mungkin mobil ini lagi kita pakai di kendara untuk tes jalan ya. Jadi buat kalian yang pengen nonton impresi berkendara seperti apa, bisa lihat videonya Laknas atau videonya kendara yang nanti linknya akan gue taruh di description kalau misalnya kedua video itu udah tayang. Oke, yuk langsung kita lihat ke interiornya dulu. Seperti biasa, untuk kuncinya dia seperti ini. Jadi udah smart keyless entry, ada tombol lock, unlock, dan buat buka bagasi. Di belakang juga ada logo MG yang ada kayak aksen putih gitu ya, dan nggak kayak si ZS si adeknya. Ini beneran smart keyless entry karena dia ada tombol ini untuk membuka dan menutup pintu. Jadi kalau si ZS kan dia kuncinya udah smart key, tapi untuk masuk ke dalamnya itu harus tetap pencet remote. Nah kalau di HS ini udah nggak perlu, jadi cukup sentuh tombol ini aja untuk membuka dan menutup. Dia juga sudah ada auto folding ya untuk spionnya. Dan di bagian interiornya, dibandingin yang tipe Excite, yang tipe Ignite ini sporty banget. Ini lihat nih joknya, ini udah kayak sports car asal Eropa gitu ya. Karena terakhir kali gue liat jok bucket seat yang model heboh begini tuh di AMG, apa ya, AMG yang hot-hot lah, kayak AMG GT atau mungkin kayak BMW M5 gitu. Tapi ini di MG gitu loh, mobil 400 juta. Ini keren banget joknya, udah kulit, dan pengaturannya dia sudah elektrik, bisa maju mundur, naik turun. Tapi naik turunnya dia semuanya ya, bukan depannya doang atau salah satunya gitu. Dan dia juga sudah ada lumbar support di jok pengemudi, dia secara manual, dan ada airbag sampingnya juga. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Dan karena tadi sudah smart key, cukup kita injek rem dan tekan start engine button yang ada di sebelah kanan sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, udah nyala, halus ya. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam kabinnya MGHS. Ini kita buka panoramic roofnya dulu ya, biar agak terang. Untuk setir, nah untuk setir dia berbeda dibandingin yang tipe Excite ya. Jadi sama-sama kulit, dan di sini tuh jahitannya warna merah. Pengaturannya juga sama seperti yang Excite, dia tilt teleskopik, dan kemungkinan ini adalah mobil Tiongkok yang setirnya udah teleskopik ya, karena rival-rivalnya yang dari merek lain yang sama-sama dari Tiongkok atau dari Cina, Deveska Glory belum ada, Wuling juga, Almas belum teleskopik ya. Cuma ini doang nih yang udah teleskopik. Di sebelah kiri ada tombol pengaturan audio, volume, mic stripe, mute, angkat tutup telepon, ganti source. Yang sebelah kanan ini ada pengaturan MID, tombol favorit, voice command, dan yang spesial ya untuk di tipe Ignite ini adalah tombol Super Sport yang nanti akan gue bahas pas kita lagi bahas driving mode ya. Di belakang setir ini juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Dia metal look ya, bukan metal finish karena ini plastik, cuma warnanya agak metal-metal gitu. Di belakang setir ada tuas untuk lampu sen, lampu utama juga sudah auto, ada switch fog lamp, dan di bawahnya ini ada tuas kecil lagi untuk ngatur cruise control. Tadi di posisi off, kalau mau ke on-in itu tinggal tarik seperti ini ke posisi standby, dan kalau udah kita mau set di kecepatan tertentu tinggal pencet tombol yang ada di ujung tuas ini. Set, kalau misalnya udah di set, kita bisa naikin ke atas atau ke bawah untuk naikin dan menurunkan kecepatan. Untuk matiin atau nge-cancel tinggal dorong setengah ke dashboard, dan untuk matiin full itu dorong sampai ngelewatin tekannya itu ya. Di sebelah kanan sini juga ada tuas wiper, dan di brosur sih nggak dibilangin ya dia sudah auto wiper atau belum, dan kayaknya sih udah ya, soalnya di sini tuh kayak ada sensor gitu untuk lampu-lampu atau wiper dan kawan-kawannya, dan ada buat wiper belakang. Untuk gauge clusternya juga ini juga keren ya, karena dia tuh displaynya lebih rame dibandingin ZS yang waktu itu juga udah keren banget ya, tapi di sini lebih keren lagi. Jadi dia ada jarum analog untuk speedometer dan tachometer, dan yang kerennya tuh tachometernya itu berlawanan arah jarum jam. Dan di tengahnya itu ada layar LCD gede yang ini informatif sekali. Ada
kondisi seatbelt belakang itu tiga-tiganya udah nyantel atau belum, ada kondisi mode berkendara, ada fuel gauge, dan di sebelah kanan ada temperatur mesin ya. Di tengah sini ada speedometer digital, di bawahnya ada trip meter, ada odometer yang hampir 14.500 km, ada gear indicator, terus ada temperatur udara luar sama jam digital. Dan di sini juga kita bisa lihat ya, kalau ke bawah ini ada current trip meter, ada tripnya udah berapa kilometer, kecepatan rata-rata, waktu berkendara, dan konsumsi BBM rata-rata. Di sini juga ada satu lagi, ada voltase aki, ada temperatur dan tekanan ban TPMS, terus ada range sama instant fuel consumption-nya, dan kalau lagi berhenti gini dia ngitungnya pakai liter per jam ya. Terus balik ke speedometer digital lagi. Kalau ke kanan ini ada menu setting. Di sini kita bisa atur brightness-nya cuma 3 level. Ada overspeed threshold atau speed buzzer ya istilahnya. Jadi kalau kita udah ngelewatin kecepatan tertentu yang di sini bisa kita pilih ya mau berapa. Nanti dia akan ada warning chime-nya gitu. Dan ada pengingat service. Terus di sebelah sini ada warning info. Jadi kalau ada kayak bensin udah mau habis atau pintu ada yang belum rapet, itu dia akan ngasih tahu. Dan balik ke layar utamanya. Jadi walaupun canggih tapi ya informasinya kalau boleh dibilang ya normal lah ya, nggak begitu banyak tapi nggak sedikit juga ya. Oke, lanjut ke kanan. Di sebelah kanan sini tuh ada ventilasi AC yang sama kayak adanya si ZS. Dia itu modelnya tuh kayak Mercy gimana gitu ya, karena dia dome di sekitar panel AC-nya tuh warnanya hitam gloss, dan bentuk ventilasi AC-nya juga kayak turbin gitu ya. Dan dia bisa ditutup dengan memutar knob yang ada di ujung sini. Tadi ada stop engine button. Ada ini juga nih, panel soft touch. Dan kerennya di bagian bawah sini juga ada ambient lighting yang bisa diatur warnanya seperti Mercedes-Benz juga. Ada headlamp leveling di bagian bawah sini. Terus ada laci kecil. Untuk pedalnya juga dia udah dikasih metal finish ya. Dan ada footrest juga di sebelah kiri. Untuk door trim ini juga jahitannya rame ya, ada multi layer gini, dan di bawah pintu sini juga ada ambient light, handle-nya warna satin finish, ada central lock, dan di bagian bawah sini ada pengaturan spion kanan kirinya, pelipatan spion, terus window lock, serta all auto power window. Oh iya, sama di sini juga ada speaker untuk twitternya, dan ada indikator untuk blind spot monitoring sistem. Jadi indikatornya nggak di kaca tapi di sisi dalam biar lebih kelihatan. Di bagian door pocket ini juga gede, ada cup holder, ada speaker, dan di bagian sill plate sini ada MG dengan efek checker flag seperti ini. Lanjut ke atas, ada sun visor pengemudi yang ada cerminnya, dan ada lampu dan LED, ada card holder. Terus spion tengah ini juga modelnya frameless dan sudah auto dimming juga. Di tengah sini juga ada indikator untuk passenger airbag ya, bisa dimatiin. Terus untuk lampu baca ini udah LED atau lampu tengah sini, dan ada buat yang ikut pintu, serta sama seperti adiknya si ZS, dia juga sudah mempunyai panoramic sunroof yang ini gede banget. Nah seperti ini kalau udah dibuka full, bukanya sudah auto, dan sayangnya aja untuk buka si panoramic sunroofnya dia nggak kayak adiknya si ZS yang modelnya tuh kena putar, yang menurut gue itu game changer ya, kayak beda aja gitu dibandingin mobil-mobil lain. Tapi kalau di si HS ini bukannya kayak mobil biasa yang kayak model tuas gitu aja. Sun visor sebelah kiri juga sama, ada cermin dan lampunya. Seatbelt ini juga bisa di adjust naik turun. Untuk headrest dia fix ya, dan kerennya ini bolong loh, jadi bener-bener kayak mobil balap. Dan untuk head unit di HS ini dia sama seperti adiknya si ZS, tapi dia layar lebih gede dan modelnya itu floating. Dan yang paling improvement yang berasa buat gua itu adalah dia ada Android Auto, karena di ZS itu cuma ada Apple CarPlay doang. Jadi buat pengguna Android itu kayak agak ditinggal gitu ya. Dan dibandingin ZS yang punya knob AC manual, di sini dia AC-nya sudah climate control, tapi dia cuma bisa diakses dari layar. Ini agak sayang sih, karena kalau kita lagi nyetir itu kayak kita harus mengalihkan pandangan, karena kan touchscreen-nya agak susah untuk dilihat gitu kalau lagi nyetir. Dia juga udah dual zone sih at least, dan arah AC-nya bisa diatur dari sini, ada auto climate,
on off AC, mode AC dan sirkulasi udara, dan untuk fan speednya ada di bawah. Terus ada bagian car mode atau car setting juga, ini banyak juga ya. Ada rear driving assist, ini kayak ya sensor parkir, terus ada blind spot detection, lane changing assist, terus ada rear cross traffic alert, dan ada door opening warning. Comfort ini ya, ini juga nih ada ambient light bisa dinyalain atau dimatiin, ada follow me home dan ada find my car juga. Dan di sini settingan ambient lightnya juga banyak ya, ada buat nyalain ambient lightnya atau enggak, terus ada mode lightingnya, ada mode individual atau yang ngikut mode berkendara. Jadi kalau misalnya mode berkendaranya lagi di eco dia hijau, terus lagi normal biru, atau sport itu dia jadi merah, itu bisa di configure sesuka kita. Dan untuk custom colornya ini bisa di adjust gini ya, digeser tuh. Kelihatan nggak nih, gue pakai tan kiri deh nih biar kelihatan. Misalnya ganti warna hijau tuh, dia jadi warna hijau, ganti warna ungu, merah biar racing, biru sih yang tetap deh. Kalau ambient light tuh gue paling suka warna biru. Nah seperti ini karena kelihatan banget. Brightness juga bisa diatur, terus ada pulsing mode juga. Jadi ini kayak berpendar, nyala, mati, yang menurut gue sih agak nggak penting, tapi oke lah. Ada welcome mode-nya juga. Terus ada vehicle start, jadi pas kita starter dia kayak ada nyala gitu loh. Ini juga keren banget. Terus ada follow me home tadi udah ada. Locking ini buat key unlock, jadi kalau kita pencet tombol lock di tombol unlock di remote atau di passive unlock di tombol itu ya, di handle, kita mau langsung semua pintu kebuka atau pintu drivernya dulu. HVAC ini heater, ventilation and air conditioning, ini untuk auto levelnya. Jadi kan lagi di AC lagi di mode auto nih, blower level itu kita bisa atur mau auto low kayak auto tapi hembusannya pelan, medium hembusannya agak kenceng, atau yang high jadi dia kenceng terus. Terus ada multi zone temperature, ada auto heated rear window, ini kayak defoggernya akan otomatis nyala kalau misalnya dia ngedeteksi temperaturnya itu udah di bawah sekian derajat gitu ya. Dan karena ini yang tipe Ignite, dia punya bagasi elektrik, dan di sini kita bisa atur bukanya mau lebar, mau 40 atau cuma 40%. Tapi udah full aja lah. Terus ada auto folding mirrornya bisa di on off. Dan ada mode ini nih, mode tombol ini itu bisa kita atur mau shortcut ke smartphone kayak Apple CarPlay atau Android Auto, mau ke shortcut ke mobil atau ke home, seperti itu. Dan di driving maintenance ini ada stability control, jadi matiin stability control itu dari layar bukan dari MID kayak si ZS. Untuk kamera mundurnya juga ini notepad ya, jadi dia ada adaptive guideline yang bisa ngikut putaran setir, dan sensor parkirnya juga ada indikator berapa sentimeter sebelum kita kena obstacle di belakangnya. Dan tadi dia ada rear cross traffic alert juga. Terus di bagian radio ya ini normal sih, kita kecilin dulu biar tidak kena copyright. Dan tadi mode AC ya, pokoknya sekarang cluster utamanya jadi 3 begini, dan di bawahnya tadi ada setup. Ini ada buat biasa sistem beep, setting radio, jam, bluetooth, display, equalizer setting, ada sound staging juga. Jadi ini ada 3D soundnya, jadi ada semacam efek 3D biar fokusin ke jok depan atau jok belakang, atau fokus ke semua jok, atau dimatiin. Dan ada virtual subwoofer juga. Oke, ya pokoknya seperti itulah untuk sistem infotainmentnya dari si MG HS ini. Lanjut ke bawahnya, di sini ada ventilasi AC yang dikelilingin sama aksen metal finish, dan di bagian bawahnya lagi itu ada tombol-tombol buat shortcut ya. Jadi ada shortcut ke volume, shortcut ke home, shortcut ke settingan mobil, shortcut ke settingan AC, dan shortcut untuk defogger sama defroster kaca depan. Di bagian bawah sini juga ada input USB 2 buah, satu untuk ngecas, satu untuk konektivitas, dan ada power outlet 12 volt. Dan ini juga yang spesial nih, jadi selain mesin turbo dia juga punya transmisi yang canggih banget di kelasnya, yaitu transmisi dual clutch atau kopling ganda 7 percepatan ya. Dia ada mode drive atau mode sport juga, bisa digeser ke kanan untuk manual mode. Dia bisa didorong ke depan untuk naik gigi, tarik ke belakang untuk turun gigi, dan ada pedal shiftnya juga. Cuma emang ya kalau kita lagi di mode drive
itu secara default kita nggak bisa mainin pedal shiftnya. Jadi kalau kita mau mainin pedal shift itu harus geser ke sport dulu atau masuk ke mode super sport sih yang lebih gampang, dan baru bisa dimainin pedal shift. Jadi agak tricky ya kalau misalnya kita lagi di perjalanan pergunungan yang kita butuh engine brake cepet-cepet itu, kita harus geser baru mainin pedal shift atau mainin Tiptronic yang ada di tuas. Jadi andai kan kalau lagi di drive atau lagi di eco itu bisa langsung dimainin, itu kan lebih enak. Di sebelah kanannya ada tombol hazard, dan tadi ada mode berkendaranya yang ada banyak nih, ada eco, normal, sport, ada custom juga atau mode individual ya. Di sini kita juga bisa configure nih, ada powertrainnya mau eco atau mau sport, terus electronic power steeringnya juga mau sport atau comfort, jadi bisa berat atau bisa enteng. Dan kok hilang, ada eco, normal, sport, dan individual. Tadi ada sistem AC-nya mau normal atau eco, jadi eco sedikit lebih nggak dingin. SVC ini sound volume compensation, jadi semakin kita kenceng dia akan semakin ngegedein volume biar ngalahin suara angin ya. Dan satu lagi ada ambient lighting, jadi ini kita bisa atur ambient lightnya mau warna apa. Dan ada satu tombol lagi, ini yang spesial juga karena dia tombolnya sendiri, dia ada tombol super sport yang kalau kita pencet jarumnya jadi merah, dan respon mesinnya sebetulnya mirip-mirip seperti di sport ya, cuma gauge clusternya sedikit lebih sporty aja sih ya. Jadi seperti itu untuk di bagian drive mode. Di belakang tuas transmisi ada electronic parking brake, ada auto brake hold juga, dan ada hill descent control khas SUV crossover gini ya. Ada 3 tombol kosong dan ada tombol satu lagi untuk membuka power tailgate. Di tengah sini ada 2 buah cup holder, yang ini separatornya bisa dicabut. Terus ada penutupnya juga. Center console ini bisa dimajuin seperti ini biar lebih menopang, dan di bagian dalamnya itu juga ada lubang ventilasi AC biar itu ada aliran AC. Jadi kalau kita naruh minuman dingin atau minuman apapun itu bisa lebih fresh kalau di dalam situ. Dan glove boxnya juga dia soft opening, walaupun di dalamnya standar sih nggak ada bludru gitu ya, tapi ini kayak ada lampunya gini nih. Nyala nggak sih? Oh ya nyala tuh. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si MG HS kali ini. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari si MG HS tipe Ignite. Nah, untuk di belakang posisi mengemudi gue tinggi 170 cm, ini masih ada 5 jari. Jadi walaupun ini joknya bucket seat yang kesana tuh gede dan lebar dan kayak nyempitin jok belakang, tapi ternyata enggak, ini masih ada 5 jari tadi ya. Dan di belakang sini sih emang udah fix ya, nggak bisa dimaju mundurin, tapi ya untung standarnya gede, jadi tetap nyaman di belakang sini. Dan ada seat back pocket di kanan kiri juga. Di belakang center console ada ventilasi AC yang ini masih ngikut depan temperatur dan kencangnya level kipas. Di bagian bawahnya ada input USB, ada 2 buah. Dan di tengah sini masih ada gundukan kecil. Di belakang jok depan tadi ada bolongan ini yang kesana tuh racing, dan bagusnya kalau dikasih bolongan gini tuh kesana tuh di belakang tuh nggak sempit-sempit amat gitu lah. Kadang mobil-mobil yang pakai jok bucket seat full yang lebar seperti ini tuh kadang bisa ngalangin pemandangan penumpang belakang pas kita ngeliat ke depan. Tapi apalagi buat anak kecil gitu ya. Tapi kalau ada bolongan ini ya at least kita bisa lihat bolongan ya, atau menambah visibilitas lah di kabin belakang sini. Dan karena tadi dia udah pakai panoramic sunroof, ini tuh gede banget di belakang sini, jadi berasa lega dan airy gitu ya rasanya tuh. Walaupun atapnya hitam tapi nggak kerasa sempit. Dia juga ada ini nih side curtain airbag, jadi total airbag ada 6, ada grab handle, ada gantungan, dan ada lampu baca LED juga di belakang sini kanan kiri. Dan untuk di jok ini udah ada headrest 3 buah, seatbelt juga ada 3 titik untuk 3 penumpang di belakang sini. Dan kalau di tengah nggak ada orang, ini bisa diturunin. Ada armrest dengan 2 buah cup holder, dan ada tempat penyimpanan seperti ini. Terus joknya ini juga sama sportinya seperti yang di depan. Efeknya ada jahitan merah dan panel merah two-tone gini.
Ada input ISOFIX juga ya pastinya nih, buat naruh kursi bayi. Dan untuk di door trim itu sama kayak di depan, dia soft touch atas bawah. Dan ini poin plus nih, biasanya mobil-mobil low end gini atau mobil-mobil yang bukan luxury car itu dia atasnya jadi plastik kalau di pintu belakang, tapi di sini tetap empuk. Handle sama-sama chrome, ada ambient light juga walaupun di belakang, dan aksen jahitan yang rame ini tetap ada di pintu belakang. Tadi ya switch power window ini ada di bawah dan bisa turun sampai full. Ada speaker, door pocket, dan ada seal plate dengan logo MG juga. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang dari si MG HS tipe Ignite kali ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya. Jadi di mesinnya si MG HS ini dia mempunyai mesin 1500 cc 4 silinder dengan teknologi TGI, Turbocharged Gasoline Direct Injection. Dia tenaganya juga paling gede di kelasnya, 162 HP dan torsinya 250 Nm. Dan tadi ya transmisi juga paling canggih di kelasnya, transmisi dual clutch atau kopling ganda 7 speed ke roda depan. Untuk ruang mesin juga ini udah lumayan rapi lah ya, dan ada engine covernya. Untuk turbonya dia ada di depan sini, dan di sini kayak ada sasis penguat gitu ya biar makin rigid. Dan kap mesinnya juga sudah pakai hidrolik serta ada bonnet insulator juga. Oke, langsung kita tutup. Dan untuk tampilan depannya ini juga salah satu yang jadi selling point sebagai MG ya, karena MG itu punya desain filosofi yang sebetulnya di luar itu ya MG itu begini tampilannya, cuma karena dia merek baru dan orang Indonesia suka mirip-miripin barang A sama barang B, jadi ada yang bilang kayak mirip Mazda, mirip Anu lah, grill mirip Mercy lah, bla 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 bla. Jadi ya seperti itulah pokoknya. Untuk soal tampilan depannya sebetulnya ini emang corporate language-nya MG. Cuma emang orang Indonesia sini aja yang belum familiar karena ini merek juga masih baru ya, setahun aja belum. Dan untuk lampunya juga canggih nih untuk yang tipe Ignite ini. Jadi untuk lampu utamanya dia sudah menggunakan LED by beam yang proyektor. Di sini juga ada tulisannya nih, SIC Light Technology. Untuk sennya juga keren. Jadi kalau lagi mode hazard seperti ini dia kedipnya biasa. Tapi kalau lagi mode ngesen itu dia sequential running sen gitu ya. Jadi kayak mobil-mobil Eropa modern kayak Audi atau yang lainnya. Di bagian bawah juga ada fog lamp halogen yang dikelilingin sama piping atau aksen chrome. Di bagian bawah juga ada underguard warna silver. Untuk velg juga ini lebih gede dibandingin yang tipe Excite. Di sini dia 18 inci, bannya dia pakai Goodyear Efficient Grip ukuran 235 50 R18. Rem depan belakang juga sudah disc brake, dan mobil ini juga sayangnya radius putarnya bisa lebih baik ya. Walaupun nggak buruk-buruk amat, dia 5,9 meter, dan tadi juga udah gue pakai muter-muter daerah fluid sini. Ya agak susah untuk putar balik kalau kita buru-buru gitu ya, tapi kalau misalnya traffic lagi kosong ya oke sih. Terus di bagian bawah khasnya SUV ada claddingan hitam, terus ada list chrome di bagian bawahnya. Window line itu juga udah pakai chrome, dan ada lampu sen di bagian sisi tengahnya cover spion ya. Handle atasnya chrome, jadi kayak handle-nya Mercedes-Benz gitu. Handle belakang juga sama. Dan untuk lampu belakang ini juga sama ya. Jadi karena ini lagi di mode hazard, dia sennya kedip biasa. Tapi kalau lagi di mode ngesen, itu dia nyalanya sequential yang beriringan gitu ya. Untuk lampu rem ini juga sudah LED. Di bagian bagasi itu ada emblem HS, dan di sebelah kiri itu ada emblem Brake Dynamic dengan bendera Union Jack, karena ini kan merek Inggris walaupun sudah diakuisisi oleh Tiongkok ya. Dan ada wiper juga, sudah ada HMI stop lamp, ada rear defogger juga, dan ada HMI stop lamp, serta ada roof rail juga yang warnanya tuh kayak satin chrome gitu. Di bagian bawah ini ada lampu mundur masih halogen yang dikelilingin sama reflektor seperti itu, dan ada sensor parkir
4 titik juga. Untuk knalpot ini juga bolongnya beneran. Dan tadi ya bagasinya itu sudah elektrik. Jadi satu tombol dia terbuka secara otomatis. Dan untuk bagasi juga ya standar lah untuk SUV medium 5 seater seperti ini yang ukurannya bisa dibilang lumayan lega. Dan yang gue suka dari HS itu dia punya parcel shelf yang ada magnetnya. Jadi tinggal turunin dia akan mundur pelan-pelan, terus plep ada penahannya gitu ya. Ada lampu bagasi LED, terus ada tempat penyimpanan lagi nih sebelah kanan. Dia juga bagasi udah dipakein karpet gini, jadi terasa lebih mewah. Dan ada tempat ini juga nih, kayak tempat penyimpanan lagi di bagian bawahnya yang ada pengaitnya. Jadi kita bisa sangkutin ini di karet sini. Jadi kalau kita lagi ganti ban serep yang ada di bagian bawah sini, si lantai bagasi itu nggak turun-turun ya. Ban serepnya juga temporer tadi ukurannya. Oke, ini udah rapet belum sih? Oh, belum rapet. Oke. Dan untuk jok belakang itu juga bisa dilipat 60-40. Oke, yuk kita tutup aja. Ada jeda 3 detik sih emang pas kita mencet sampai dia beneran nutup, tapi ya wes lah. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari MG HS Ignite tahun 2020 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.